Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian tetap semangat dan dalam keadaan sehat selalu. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2A, yaitu perubahan sosial budaya. Pada tema 2 ini, tujuan pembelajarannya adalah mengetahui pengertian perubahan sosial budaya dan menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Diharapkan setelah kalian belajar ini, kalian bisa menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya dan menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yuk, untuk mengetahui apa sih pengertiannya dan apa saja bentuknya, kita lihat slide berikutnya. Kita pelajari dulu pengertian perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan pola perilaku dan unsur-unsur sosial budaya yang mempengaruhi perubahan sistem dan struktur sosial. Nah, struktur itu sendiri meliputi pola pikir, sikap, dan nilai. Anak-anak sekalian, kalau kita lihat di masa pandemi ini ada sikap yang berubah dari yang sebelumnya dan yang sikap yang baru, kebiasaan yang baru menghadapi masa pandemi. Apa itu? Ya, kebiasaan memakai masker. Sebelum masa pandemi, kita tidak memakai masker, bahkan tidak mencuci tangan sebelum masuk ke toko ataupun masuk ke rumah, dan juga tidak menjaga jarak. Nah, dikarenakan ada pandemi yang menuntut kita harus berubah kebiasaan kita, maka kita mengikuti perubahan itu. Seperti kita sudah terbiasa memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak demi kesehatan kita dan kesehatan masyarakat yang lain. Jadi intinya, perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, di mana mencakup perubahan budaya yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata kehidupan dari tradisional ke modern. Anak-anakku sekalian, manusia sebagai makhluk sosial terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang sangat besar, di mana menuntut kita beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Ayo, kalian masih ingat kan? Dulu permainan anak-anak sangat beragam. Contohnya, mereka senang bermain petak umpet. Mereka juga senang bermain bola bekel untuk yang perempuan, kemudian lompat tali, dan banyak macam lagi permainan tradisional yang lainnya. Namun, kalau kita lihat sekarang ini, permainan anak-anak lebih senang bermain gadget atau game online. Mereka lebih suka duduk menyendiri bermain game online. Selain permainan, perkembangan ilmu dan teknologi juga mempengaruhi sistem komunikasi. Dulu, untuk menyampaikan pesan kepada saudara, kepada teman yang jauh, menggunakan surat lewat pos biasanya. Nah, sekarang tidak usah repot-repot lagi karena perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi semakin berkembang. Untuk mengirim pesan lebih canggih lagi, cukup dengan menggunakan handphone misalnya. Dalam beberapa menit kita sudah bisa menyampaikan kabar kepada teman yang jauh. Nah, selain komunikasi, ayo apalagi yang mengalami perubahan? Ya benar, transportasi. Zaman dulu transportasi masih menggunakan hewan biasanya, seperti kuda, sapi untuk menarik gerobak. Sekarang sudah lebih canggih lagi. Kita bisa pergi kemanapun dengan alat transportasi yang canggih, seperti mobil, pesawat terbang, kereta. Jadi, dengan alat transportasi tersebut lebih mudah, kita bisa lebih menghemat waktu. Nah, gimana? Paham kan tentang pengertian perubahan sosial budaya? Selanjutnya, kita akan mengenal bentuk-bentuk perubahan sosial budaya di slide berikutnya. Tetap semangat ya. Bentuk perubahan sosial budaya pertama adalah bentuk berdasarkan waktu, yaitu dibagi dua: perubahan cepat atau revolusi dan perubahan lambat atau evolusi. Kita bahas yang nomor 1 dulu, yaitu perubahan cepat atau revolusi. Pengertiannya adalah perubahan yang berlangsung secara cepat. Nah, contohnya sarana telekomunikasi. Alat komunikasi seperti telepon seluler kini sudah mengalami banyak perubahan fungsi dan juga bentuk. Yang awalnya hanya bisa dilakukan untuk mengirim pesan dan melakukan panggilan suara, kini seiring canggihnya teknologi, telepon seluler sudah bisa digunakan untuk merekam video, untuk memotret atau kamera, bermain game, bahkan bisa digunakan juga untuk video call. Itu contoh perubahan sosial cepat. Yang kedua adalah
perubahan sosial lambat atau evolusi, yaitu perubahan yang berlangsung secara lambat dan membutuhkan waktu yang lama. Contoh dari perubahan secara evolusi atau lambat adalah perubahan dari pertukaran barang, kemudian menjadi uang logam, uang kertas, dan sekarang sudah lebih canggih, kita bisa menggunakan ATM untuk bertransaksi atau membeli barang atau jasa. Nah, contoh lain dari perubahan evolusi adalah peralihan menggunakan minyak tanah menjadi gas. Nah, anak-anak, itu merupakan bentuk perubahan sosial berdasarkan dengan waktu. Bentuk perubahan sosial budaya berikutnya adalah berdasarkan pengaruhnya. Yang pertama, perubahan yang mempunyai pengaruh besar dan perubahan yang mempunyai pengaruh kecil. Kita bahas nomor 1 dulu ya. Perubahan yang mempunyai pengaruh besar adalah perubahan yang dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Contohnya, kalau di contoh gambarnya adalah dari agraris menjadi industri. Nah, bisa dikasih contoh yang lain seperti penemuan internet dan komputer yang mengubah cara berkomunikasi secara besar. Contoh lainnya, penemuan mesin uap yang mengubah proses produksi dari penggunaan tenaga manusia menjadi penggunaan tenaga mesin. Nah, contoh perubahan kecil. Perubahan kecil sendiri adalah perubahan yang dampaknya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat luas, seperti perubahan mode pakaian, mode rambut, bentuk rumah, dan mainan anak. Jadi, pengaruhnya hanya dirasakan masyarakat tertentu saja. Bentuk perubahan sosial budaya yang ketiga, menurut perencanaannya ada 2, 1 direncanakan dan 2 tidak direncanakan. Nah, bentuk perubahan sosial budaya direncanakan yaitu perubahan yang sudah direncanakan terlebih dahulu untuk tujuan tertentu. Contoh perubahan sosial budaya direncanakan misalnya pembuatan jalan tol, kemudian program KB untuk menahan cepatnya pertumbuhan penduduk, dan pembangunan berbagai sarana dan prasarana seperti bendungan dan kawasan industri lainnya. Berikutnya, perubahan yang tidak direncanakan, yaitu perubahan yang terjadi tanpa direncanakan dan umumnya membawa dampak yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Contohnya adalah kasus banjir. Nah, tentunya banjir ini tidak direncanakan dan juga membawa dampak yang besar bagi masyarakat. Nah, bentuk perubahan sosial budaya yang terakhir yang keempat adalah bentuk perubahan sosial budaya berdasarkan arah perkembangannya. Yang pertama, perubahan progres atau perubahan yang membawa arah kemajuan. Contohnya, meningkatnya pembangunan listrik sampai ke pelosok desa dan semakin canggihnya dan berkembangnya teknologi. Kemudian, perubahan sebagai suatu kemunduran atau regres. Contohnya, anak-anak sudah mulai kecanduan HP. Bagaimana menurut kalian, kecanduan HP itu baik apa enggak? Maju atau mundur arah perkembangannya? Pasti kalau kecanduan HP itu merupakan perubahan yang mundur. Kenapa termasuk perubahan yang mundur? Karena membawa banyak dampak negatif. Nah, itulah materi pembelajaran hari ini. Semoga kalian mudah memahami materi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Sebagai pelajar dan generasi muda harapan bangsa, seharusnya kalian berusaha menyikapi secara bijaksana semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara memanfaatkan teknologi sesuai dengan kebutuhan, seperti menambah wawasan, menambah informasi. Jangan menggunakan teknologi yang membawa dampak negatif bagi kalian. Dan jangan lupa terus berdoa agar pandemi segera berakhir dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.